Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 macam manusia yang celaka di bulan Ramadan. Al-mimbar falamma raqa ka'adzabatan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik anak tangga di atas mimbar, qala, dia berkata, amin. Summa raqa ka'adabatan. Rasulullah naik lagi ke anak tangga yang selanjutnya, qala, amin. Rasulullah juga berkata amin. Summa raqa adabatan salasatan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik anak tangga yang ketiga, faqala amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berkata amin. Ketika Rasulullah sudah sampai menyampaikan khutbah kepada sahabat-sahabat Nabi, turunlah Rasulullah. Lalu datang sahabat, qila ya Rasulullah. Sahabat Nabi bertanya, wahai Rasulullah, tadi engkau mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Ada apa ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala inna Jibril atani. Sesungguhnya datang malaikat Jibril kepadaku. Qala, dia berkata, man adraka syahra Ramadan falam yughfar lahu. Kata malaikat Jibril, ada orang yang berjumpa dengan Ramadan, hidup di bulan Ramadan, Ramadan hadir dalam hidupnya, tapi orang ini tidak mendapatkan ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Fadakhalan nar, orang yang semacam ini akan masuk dalam neraka. Rasulullah berkata, qala amin. Rasulullah menjawab amin. Kabulkan doa kami ya Allah. Kalau Rasulullah sudah mengaminkan doa malaikat Jibril, maka celakalah orang yang berjumpa dengan Ramadan, akan tetapi dosa-dosanya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Ramadan itu adalah bulan pengampunan dosa, bulan yang penuh dengan berkah, dilipat gandakan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, di mana ada satu perintah dari Allah untuk menunaikan ibadah puasa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang terdahulu sebelum kamu. Apa tujuan daripada puasa itu? La'allakum tattaqun, supaya bertakwa kepada Allah, menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah umur diberikan oleh Allah supaya kita mengisi ibadah-ibadah, supaya kita selamat dunia dan akhirat kita, supaya kita mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Ini ada orang yang hadir di bulan Ramadan tapi enggan untuk berpuasa di bulan Ramadan, tak sanggup puasa di bulan Ramadan, keluar daripada Ramadan. Orang ini tidak diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapapun yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, mengharapkan pahala dari Allah, ikhlas mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Alangkah ruginya orang yang hidup di bulan Ramadan, bertemu dengan Ramadan, tidak menunaikan ibadah-ibadah puasa di bulan Ramadan, keluar dari Ramadan, dosa ini, orang ini tidak akan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini manusia pertama yang akan rugi,
celaka, akan masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Begitu kata hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, man adraka abawaihi au ahadahuma. Ada orang yang dipertemukan, dijumpakan dengan orang tuanya atau salah satu dari orang tuanya, falam yabirrahuma, tapi anak ini, orang ini tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Anak ini kurang ajar, durhaka kepada orang tuanya. Famata, kemudian orang ini mati, fadakhalan nar, akan masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Faqala amin, kata Rasulullah. Maka Rasulullah mengaminkan apa yang disebutkan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Ternyata di dalam rumah kita ada surganya Allah, ada keramat yang hidup. Kita harus berbakti, menghormati kedua orang tua kita. Bukankah Allah sudah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah telah menetapkan, menyembahlah engkau hanya kepadaku, kata Allah, dan berbuat baiklah kepada orang tuamu. Menyembah kepada Allah nomor satu. Nomor dua setelah Allah adalah berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua kita. Lihat kedua orang tua kita, lihat pakaiannya. Apakah pakaiannya belum pernah diganti? Mungkin pakaian yang 5 tahun yang lalu yang dipakai untuk sholat, untuk beribadah kepada Allah, yang dikenakan orang tua kita. Lihat apa yang dimakan oleh orang tua kita. Berikanlah yang terbaik kepada kedua orang tua kita. Selama mata ini masih bisa menatap melihat orang tua kita, bersyukurlah, karena sebab orang tua kita akan menjadi anak yang hebat. Tak akan pernah ada keberuntungan, keberkahan yang bisa tegak tanpa doa kedua orang tua kita. Kita bukan apa-apa tanpa kedua orang tua kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridhonya Allah Subhanahu wa taala itu tergantung kepada ridho orang tua. Kemurkaan Allah juga tergantung kepada kemurkaan orang tua. Keramat bukanlah pohon yang tinggi, keramat bukanlah gunung yang besar, keramat bukan lautan yang luas, tapi keramat adalah orang tua kita yang hidup bersama kita. Ketika kita mau menjaga kedua orang tua kita, maka yakin dan pastilah hidup kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak anak yang hidup 10 anak tak sanggup merawat orang tuanya, dan berapa banyak orang tua 10 anak orang tua bisa merawatnya dengan baik. Kasih sayang orang tua sungguh sangat luar biasa kepada anak-anaknya. Bersyukurlah kita diberikan orang tua yang hebat, mendidik kita dengan ilmu agama, diberikan kita pendidikan yang terbaik untuk kenal kepada Allah. Berbaktilah kepada orang tua. Andai orang tua itu sudah tidak ada bersama kita, jangan pernah putus doa kita untuk dia. Andai orang tua kita sudah wafat, bersedekahlah atas nama dia, maka orang tua kita akan diberikan kebahagiaan di alam barzahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini manusia yang kedua. Ketika dititipkan orang tua, dia tidak sempat berbakti kepada orang tuanya. Fadakhalan nar, orang ini akan masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Faqala amin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang ketiga, ketika malaikat Jibril menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naik anak tangga yang ketiga, man dzukirta indahu. Ketika namamu disebut ya Rasulullah, walam yusalli alaika, dia tidak bersolawat kepadamu ya Rasulullah.
maka orang ini fadkhalan nar, akan masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya kita ketika mendengar nama Rasulullah, kita jawab sallu alaihi. Kita jawab nama mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah sosok manusia yang pernah 3 hari 3 malam tidak makan, perutnya diikat dengan sebongkah batu supaya menahan lapar. Dialah seorang nabi yang tertusuk duri karena ingin menyebarkan keimanan di dalam hati orang-orang yang beriman kepada Allah. Dialah yang pernah tanggal giginya ketika dalam peperangan. Satu doanya tak pernah dipakainya. Itulah satu doa yang akan diberikan kepada kita umat Nabi Muhammad nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka memperbanyak kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asra. Orang yang selawat 1 kali kepada Rasulullah dibalas oleh Allah 10 kali rahmat kasih sayang Allah. Wa huttan anhu asyara sayyiat. Allah akan hapuskan 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat. Allah akan angkat 10 tingkat derajat kemuliaan. Begitu mulianya ketika orang itu mau berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.